Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Min adabil mudayyaf. Ya. Dari adab orang yang dijamu. Artinya tamu. An Jabir radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi ghurafil jannah. Dari perawi terakhir Jabir radhiyallahu an, semoga ridha Allah pada beliau. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum, maukah aku beritahukan kalian bi ghurafil jannah, dengan kabar tentang kamar-kamar surga. Qala qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menyatakan, mau ya Rasulullah. Qala inna fil jannati ghurafan min asnafil jauhari kullih. Sesungguhnya di dalam surga itu banyak kamar-kamar dari berbagai macam perhiasan, dari berbagai macam permata. Kulli, seluruhnya. Nggak ada lagi yang diharamkan. Ya. Apapun yang diharamkan di alam dunia nanti dihalalkan di alam surga. Gitu. Emas haram untuk laki nanti dihalalkan di alam surga. Khamr haram di alam dunia nanti di alam surga. Ya. Dan semuanya. Karena bukan tempat lagi untuk kita takalif. Bukan tempat lagi untuk dipaksa. Tapi darul jaza. Tempat untuk diberikan pahala. Dibalas di sana. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Dilihat bagian depannya dari bagian dalamnya. Dilihat dari bagian dalamnya, bagian depannya. Transparan. Ya, nggak ada tetangga. Tuh surga berlipat-lipat besarnya seperti dunia, berlipat-lipat dunia. Yang tinggalin cuma kita sendirian. Ya. Istananya sendirian. Nanti kita ada bidadari, ada istri. Begitu. Apa yang kita mau Allah berikan. Tapi semuanya itu semu. Semuanya itu tidak bernilai kalau tidak kita bertemu pemilik surga tersebut, yaitu Allah. Apapun kenikmatan. Ya, tanpa kita bertemu kepada pemiliknya, nggak ada enak. Kita diundang di suatu tempat, kosor lagi, istana. Di dalamnya dijamu kita dengan berbagai macam jamuan. Makan, minum, tempat tidur, fasilitas, semua. Tapi berhari-hari nggak ketemu pemilik. Enak gak? Nggak enak. Begitulah nanti di alam surga. Iya. Ketika alam surga yang paling nikmat, tidak ada tara, tidak ada banding. Setelah kita dapatkan apapun bentuk kenikmatan, itu tidak menandingi ketika kita melihat wajah Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Itu puncak semua. Wa fiha minan na'imi wal maladzati was-sururi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang di dalamnya kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, ma la 'ainun ra'at, yang tidak sama sekali mata ini melihat. Apapun bentuk nikmat ketika mata melihat di alam dunia, itu tidak ada apa-apanya ketika kita melihat alam surga. Tidak pula melebihi dari
telinga ketika kita mendengar apapun kenikmatan di alam dunia, itu tidak apa-apa ketika kita mendengar apa yang ada di dalam surga. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, enggak sama sekali. Gimana itu surga? Ya. Bayangin yang disebut dunia, Allah tidak melihat. Di awal penciptanya Allah tidak melihat. Ya. Tapi di situ berbagai macam keajaiban yang menakjubkan, yang memukau, yang membuat hati kita bertakjub, mengherankan. Gimana kejadian alam semesta. Iya kan? Tuh lihat. Gimana keadaan-keadaan yang indah dilihat. Itu yang terjadi di alam dunia. Kita sampai takjub-takjub. Ya. Gimana lautan, gimana gunung, gimana apapun keajaiban yang nikmat dilihat. Dan di situ tambah iman kita kepada Allah. Yang begitu saja apa? Itu nikmat di alam dunia yang tidak Allah lihat ketika ciptakan. Lalu bagaimana ketika berada di alam surga yang Allah ridho dengan tempat itu, yang Allah cinta dengan tempat itu? Maka pantas tidak akan terlintas dalam pikiran manusia gimana kenikmatan yang ada di surga. Qultu ya Rasulullah waliman hadhil ghuraf. Nah, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, untuk siapa ini banyak begini kamar-kamar? Maka Nabi menjawab, qala liman afsyas salam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. 4 perkara itu bagi 4 golongan orang yang senantiasa menebarkan salam. Wa at'amat ta'am, orang yang senantiasa memberikan makanan. Wa adamas siyam, yang senantiasa berkesinambungan berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan sholat di malam hari dalam keadaan manusia tidur. Galagulnya ya Rasulullah, wa man yutiqu dzalik. Jabir bin Abdullah berkata lagi, ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan 4 perkara tersebut? Ya, siapa itu yang mampu? Menebarkan salam, memberikan makanan, berkesinambungan puasa, lalu sholat di malam hari, orang lagi pada tidur. Siapa itu yang mampu? Qala ummati tuti'u dzalik. Nabi menjawab, umatku yang mampu hal demikian. Wa sa'ukhbirukum an dzalika. Aku akan menjelaskan kepada kalian tentang 4 golongan tersebut, siapa yang masuk dalam kategori 4 itu. Pertama, man laqiya akhahu fa sallama alaih aw radda alaih. Siapa orang yang berjumpa saudaranya, kemudian dia mengucapkan salam, atau dia nggak mengucapkan salam tapi menjawab. Itu maksudnya. Arti ya, menebarkan salam artinya dia mengucapkan atau menjawab. Tebarin salam, ketemu saudaranya, assalamualaikum. Iya, salam, kehormatan kita umat Islam. Ya. Maka faqat afsyas salam, maka sungguh dia telah tebarkan salam. Wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'am hatta yushbi'ahum. Siapa orang yang memberikan makan, siapa? Istrinya. Memberikan makan anak-anaknya. Tuh, dia nafkahkan anak istrinya sampai mereka bisa makan. Tuh, atau yushbi'ahum, sampai membuat kenyang mereka. Faqad at'ama ta'am. Maka sungguh dia telah masuk dalam kategori orang yang memberikan maka Nabi katakan, gampang ada? Ummati tuti'u dzalik, umatku mampu demikian. Wa man shoma Ramadan wa min kulli syahrin 3 ayyam. Dan siapa orang yang berpuasa bulan suci Ramadan dan setiap bulan dia cuma puasa 3 hari. Enggak harus 360 hari.
Kenapa? Karena satu puasa itu menandingi 10. 10 kali 3, 30. Berarti 1 bulan? 1 bulan. Ya. Mau puasanya berurut-urut atau dia pisah-pisah. Mau Senin Kemis, ketemu lagi Senin lagi, atau nanti 2 pekan Senin lagi, terserah. Yang penting selama sebulan 3 hari. Fakat ada masya, maka sungguh dia telah menunaikan atau berkesinambungan dalam berpuasa. Wa man shallal isyal akhirah. Nah, siapa orang yang sholat malam hari dalam keadaan manusia tidur, yaitu man shallal isyal akhirah wa shallal ghadah. Artinya apa? Yaitu orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian mengerjakan sholat subuh berjamaah. Itu keistimewaannya. Berjamaah isya dan subuh. Isya dan subuh. Ya. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Ai as-subha fi jama'atin, karena Nabi menyatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang mengerjakan salat isya berjamaah, sungguh dia telah menghidupkan setengah malamnya untuk ibadah pada Allah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seperti dia menghidupkan malam suntuknya untuk ibadah pada Allah. Kita malam aja udah ya ngantuk. Mau ibadah sama Allah paling setengah jam, 1 jam udah ngantuk-ngantuk. Bisa kita dapatkan ketika mengerjakan isya berjamaah atau subuh berjamaah. Ya. Wana suniyam, artinya manusia tidur. Siapa itu manusia? Yakni bin niyam, artinya orang-orang tidur. Siapa itu? Al-Yahudi wan Nasara wal Majus. Mereka itu maksudnya bukan masuk orang Islam, bukan. Ya kan? Sholat bilai wa nasuniyam, sholat di malam hari, manusia tidur. Siapa itu? Yahudi, Nasara, Majusi. Tidur mereka, bangun jam 7. Bangun jam 6, udah matahari terbit. Ya kayak gitu umat Islam. Mengerjakan sholat subuh. Ketika terbit fajar udah bangun. Nah itulah. Bisa dilakukan oleh umat Nabi berikan penjelasan tuh. Begitu mudah, semoga Allah berikan taufik, hidayah untuk mengamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Tersebar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Siapa itu? Al-hasadu wal baghdha. Ya, dengki dan amarah, permusuhan. Ya, sifat dengki dan permusuhan. Hiyal haliqah, dia itulah yang menyukur. Ya, dia itulah yang menyukur. Haliqaddin lah haliqatus syar. Menyukur agama artinya memotong agama, bukan memotong rambut. Ya, kayak kemarin tadi Ashhar bilang sya'run. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Dan demi jiwa Muhammad di genggaman Allah, tidaklah kalian masuk surga hatta tu'minu, melainkan kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman melainkan ketika satu sama lain kalian itu saling cinta. Satu sama lain saling cinta. Afala unabbiukum bisyai'in, maukah kalian ku beritahukan tentang sesuatu? Idza fa'altumuh, jika kalian mengerjakan sesuatu tersebut, tahabbtum, kalian saling cinta. Apa itu? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala sallallahu alaihi wasallam la yastakmilul abdul iman. Ya. La yastakmilul
abdu al-imana. Tidak menjadi sempurna seorang hamba akan keimanannya hatta takuna fihi salathu khisalin, sehingga berada pada jiwanya 3 sifat. Al-infaq minal iqtar. Ya. Dia menafkahkan artinya dia membantu. Dia membantu, dia menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan dia sulit. Itu dia. Ketika dia sulit, ketika dia sedang dalam keadaan lagi banyak urusan, tapi masih bisa dia sodakohkan hartanya. Maka orang tersebut memiliki iman yang sempurna. Dia lagi sulit, lagi banyak urusan, sodakoh hartanya dia nggak lupa, tetap dia berikan orang. Apalagi insaf min nafsih, dia tahu diri, nggak memaksakan sesuatu pekerjaan yang tidak dia mampu di dalamnya. Dia nggak mampu, ucapkan Allahu a'lam. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ketika ditanya, tempat mana ya Rasulullah yang paling utama, tempat mana ya Rasulullah yang paling buruk? Nabi diam. Wallahu a'lam. Sampai datang Jibril. Nabi bertanya, Jibril pun yang mengatakan wallahu a'lam, sampai dapat ilham dari Allah. Lalu Jibril dapat jawaban, lalu Jibril beritahukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, anna khairal biqa al masajidu wa syarrahal aswaq. Sebaik-baik permukaan bumi ini adalah masjid, dan paling buruknya adalah pasar. Nah, sekarang bingung kita. Di pasar ada di dalam pasar ada. Nah, ya kan? Nah, makanya disitulah Nabi ucapkan wallahu a'lam. Kam bila adri ajabahul Mustafa hatta nazalal wahyu wa illa waqa'a. Berapa banyak ucapan yang melontar dari lisan Rasulullah dengan ucapan la adri, nggak tahu kan. Ya. Sampai turun wa illa, kalau Nabi jawab nyerocos terus jawab, berhenti wahyu. Nggak sempurna. Dan yang ketiga, badlus salam, menebarkan salam. Selalu ucapin assalamualaikum kepada yang kamu tahu atau kepada yang kamu tidak tahu, ucapin salam. Al-badi bisalam bariun minal kibir. Orang yang ucapkan salam terlepas diri dari sifat sombong. Rawahul Kharaiti talaqul wajh wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.